Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tauhid ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali sama-sama kita bisa menghadiri satu kajian tentang kitab tauhid yang mempelajari tentang bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab tauhid ini merupakan satu dasar kita di dalam memahami tentang cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifah, dan beberapa hal yang lainnya. Salawat serta salam dan tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang asarul maksiyah alal iman. Bagaimana pengaruh maksiat, pengaruh perbuatan dosa terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita bahas. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada al-imanu bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kitab ini menjelaskan bagaimana cara memahami tentang iman kepada yang gaib. Lalu pengaruhnya terhadap akidah seorang muslim ketika dia beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada yang gaib itu berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Jamaah sekalian, al-imanu bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Gaib itu diambil dari bahasa Arab, dari kata-kata ghaba yaghibu, ghaiban ghaib. Artinya apa? Masdar. Masdar itu kata dasar. Al-ghaib itu kata dasar yang digunakan fi kulli ghaibin, pada setiap yang ghaib. Artinya yang ghaib yang tidak bisa dirasakan dengan indera. Jadi kalau yang namanya yang ghaib nggak bisa dirasakan dengan indera. Mata nggak bisa ngelihat, telinga tidak bisa mendengar, dan indera-indera lain juga tidak bisa merasakan bahwa ada yang gaib. Seperti kita tentang hari kiamat. Kan mata tidak bisa melihat bagaimana hari kiamat sekarang.
tidak bisa mendengar. Itu yang disebut ghaib. Atau yang sekarang juga yang ghaib umpamanya ini secara bahasa umum ya, secara umum. Kita menyimpan sesuatu. Nah, ketika kita menyimpan sesuatu dan itu tidak terlihat oleh mata kita dan tidak terdengar oleh telinga kita, itu disebut ghaib secara umum, secara lughatan. Kalau bahasa kita secara etimologi. Namun yang maksud apa? Beriman kepada yang ghaib itu maksudnya adalah ai mimma la yaqa'u tahtal hawas, yaitu sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera kita. Ini secara apa? Istilahi, beriman kepada yang ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera kita dan tidak juga bisa didapati oleh akal. Akal itu tidak mampu untuk mendapatkannya. Innama yu'lamu bi khabaril anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sesungguhnya diketahuinya yang gaib tersebut bi khabaril anbiya, itu melalui dengan kabar para nabi. Artinya nabi menyampaikannya. Nabi alaihi salatu wassalam, para nabi menyampaikannya hal yang gaib. Artinya melalui wahyu. Karena nabi tidaklah menyampaikan kepada umatnya kecuali apa yang disampaikan itu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut ghaib. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera. Kemudian akal kita juga tidak bisa mendapatinya. Bagaimana hal tersebut? Kemudian itu bisa diketahui dengan informasi, kabar dari para nabi alaihi wassalatu wassalam yang menyampaikannya kepada umatnya. Dan tentunya ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ghaib. Makanya tentang hal yang ghaib seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan indera kita. Dan juga tidak bisa didapati dengan akal kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Dan itu diketahui dengan kabar dari para nabi. Dan tentunya dari nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikannya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kecuali berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal yang berkenaan dengan yang gaib. Makanya ketika mengimani yang gaib itu tidak bisa kita dengan berinovasi-inovasi. Tidak bisa kita dengan menggunakan barangkali begini kali gitu. Barangkali begono kali, itu nggak boleh. Dia ketika kita mengimani yang gaib itu harus melalui apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang tahu betul tentang yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya disampaikan melalui Al-Qur'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang yang gaib, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita menyampaikannya juga melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri-ciri iman yang gaib adalah sifat seorang mukmin. Jadi sifat seorang mukmin itu mereka beriman kepada yang gaib, yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat pertama dan selanjutnya. Allah SWT mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu tentang maksud kata Alif Lam Mim. Kita tidak membahas tentang apa tafsiran dari Alif Lam Mim, karena panjang nanti. Yang kita masuk adalah dzalikal kitab. Itulah Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Alkitab Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin.
Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapa yang bertakwa? Orang mukmin yang bertakwa. Maka ayat ini dijelaskan langsung oleh Allah SWT. Ini yang disebut dengan tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Tafsir Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Sehingga para ulama mengatakan ini yang disebut dengan tafsir bil ma'sur. Karena tafsir itu ada dua. Ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ma'kul. Tafsir bil ma'sur dikenal juga dengan tafsir bil mankul. Jadi tafsir bil Tafsir bil ma'sur itu juga disebut dengan tafsir bil mankul, menukil, dari kata-kata naqala, nukil. Itu dari bahasa kita. Tafsir yang dijelaskan, tafsir bil mankul atau bil ma'sur, ayat Al-Quran dijelaskan tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran itu sendiri, sebagaimana yang kita baca. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan inilah tafsir yang kata para ulama tingkat tinggi nih. Kenapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya. Yang kedua, tafsir bil ma'sur atau bil mankul itu apa? Tafsirul Quran bis sunnah. Al-Quran dijelaskan dengan as-sunnah, hadis Rasulullah SAW. Karena di antara Al-Quran ada hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Tidak secara terperinci, secara global. Nah, secara global ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pemahaman. Tentunya dengan melalui tafsir, penjelasan, dan itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Tafsirul Quran bis sunnah atau bil hadis. Yang ketiga, tafsirul Quran bil athar. Tafsir Al-Quran, Al-Quran dijelaskan dengan athar. Apa athar? Pendapat. Baik atharus sahabah, atau atharut tabi'in, atau atharul ulama atba'it tabi'in. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan pendapat para sahabat. Kenapa para sahabat? Para ulama menjelaskan boleh menafsirkan Al-Quran karena para sahabat adalah orang yang mengalami hidupnya Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu apa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat lain. Mereka adalah orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Jadi apa? Orang yang mengalami apa? Turunnya Al-Quran. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tahu Al-Quran itu diturunkan kepada siapa dan di mana, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena para sahabat Ibnu Mas'ud mengalami apa? Turunnya Al-Quran. Makanya boleh mengambil penjelasan tafsir dari ulama sahabat. Apalagi yang disebut dengan Ibnu Abbas, yang dikenal dalam dunia tafsir, beliau dikenal dengan apa? Bahrul Ulum. Orang yang memiliki lautan ilmu. Bahrul Ulum apa? Lautan ilmu. Orang yang disebut oleh para ulama turjumanul Quran. Orang yang tahu betul Al-Quran setelah Rasulullah SAW itu apa? Ibnu Abbas disebutkan. Kemudian yang apa? Itu yang apa? Yang tiga tadi. Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis, tafsirul Quran bis sahabah. Atau juga bit tabi'in. Bil asari tabi'in. Pendapat para ulama tabi'in. Kenapa? Karena ulama tabi'in orang yang mengambil ilmu dari para sahabat, yang sahabat ini mengalami turunnya Al-Quran. Seperti Mujahid dan lain sebagainya. Qatadah, itu apa? Para tabi'in dan ulama lainnya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang nggak boleh tafsir bil ma'kul atau bil ra'yi. Tafsir yang didasarkan dengan akal saja atau rasio. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi salah. Karena akal kita nggak mampu untuk menjelaskan Al-Quran kecuali dengan penjelasan para ulama yang menyampaikan tentang bagaimana penafsiran Al-Quran. Akal itu hanya sebatas untuk alat. Jadi bukan sumber dasar. Akal apa? Alat untuk bisa memahami. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga akal agar akal kita mampu untuk apa? Menjadikan alat untuk bisa berpikir tentang Al-Quran. Afalah ta'qilun. Kenapa kalian tidak berpikir, kata Allah SWT. Jamaah sekalian, siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini. Jadi salah satu sifat
ciri-ciri dari orang mukmin yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Tadi yang saya katakan, apa itu yang gaib? Beriman kepada sesuatu yang dia tidak bisa dirasakan dengan indera, akal tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib tentang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita tahu enggak tentang Allah Subhanahu wa taala? Sebelumnya tidak tahu, kecuali yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang menyampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beriman kepada yang gaib tentang hari kiamat, tentang para malaikat. Kira-kira kita tahu enggak adanya malaikat? Enggak tahu. Kenapa? Yang memberitahukan siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang memberitahukan apa? Rasulullah SAW. Tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, itu kan tentang hal yang gaib yang kita tidak mungkin tahu kecuali melalui kabar dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa? Yu'minuna bil ghaib. Kemudian sifat yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Setelah dia beriman kepada yang gaib, dia mendirikan salat. Jadi apa? Beriman kepada yang gaib, setelah itu apa? Dia mendirikan salat. Hasil dari keimanan yang gaib, dia bisa mendirikan apa? Salat. Dia bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Melalui apa? Salat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuqimuna. Mereka mendirikan, tidak wa ya'maluna. Tidak mengerjakan salat atau wa yaf'aluna. Tapi yuqimuna dari kata-kata aqama, yuqimu, iqamah, mendirikan. Kenapa? Karena kata para ulama, salat itu bukan hanya sekedar dilakukan, tapi dia harus juga didirikan, ditegakkan. Dengan cara apa? Memenuhi syarat dan rukun salat, menjaga waktu-waktu salat. Itu yang disebut apa? Menegakkan salat. Kalau hanya sekedar melaksanakan salat, udah selesai. Yang penting gugur kewajiban. Gitu. Dan ini yang kebanyakan dilakukan oleh orang. Yang penting kan salat udah gugur, selesai. Tapi bagaimana rukun salat, syarat salat, bacaan-bacaannya dia jaga, waktu-waktunya dijaga, itu belum apa? Belum terlaksana. Nah, oleh karena itulah Allah SWT menyebutkan wa yuqimunas shalah. Penuhi rukun dan salatnya dengan dia tegakkan salat. Dulu pernah, kalau nggak salah pernah saya tanya tentang apa sih bedanya antara rukun dengan syarat. Masih ada yang ingat apa? Apa udah lupa atau apa? Ingat-ingat lupa gitu. Atau lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat kali ya. Kalau ingat-ingat lupa, ingatnya masih apa? Banyakan ingatnya. Tapi kalau lupa-lupa ingat, banyakan lupanya gitu. Jadi tergantung yang mana duluan gitu. Jadi syarat itu sesuatu yang wajib kita lakukan di dalam sholat. Dan kita lakukan dari awal sampai akhir. Dan dia bukan bagian dari sholat. Bisa dipahami itu? Syarat ya. Syarat sholat adalah sesuatu yang wajib kita lakukan di dalam sholat. Artinya wajib apa? Sesuatu yang kalau kita nggak lakukan, itu nggak sah sholat kita. Itu disebut apa? Wajib. Dan dilakukannya itu terus menerus dari awal sholat sampai akhir sholat. Tapi dia bukan bagian dari sholat. Apa contohnya syarat sholat? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika kita sholat, kira-kira kalau kita nggak menghadap kiblat, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Karena syarat menghadap kiblat. Kemudian kapan dilakukan menghadap kiblat? Dari mulai kita sholat sampai akhir sholat. Tapi dia bukan bagian dari sholat. Dia bukan bagian dari sholat kan? Sholat kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Atau ketika kita sholat, syarat sholat itu adalah suci dari hadas besar, hadas kecil. Suci dari najis. Baik baju kita, pakaian kita, tempat sholat kita, dan badan kita. Itu wajib suci. Kira-kira ketika kita sholat, kapan kita harus suci dari hadas besar dan kecil? Dari mulai kita sholat sampai akhir sholat. Kalau kita lagi sholat, buang angin aja, batal gak kira-kira? Kenapa? Berarti apa? Hadas kecil. Keluar, jangan diterusin. Kenapa? Karena kalau diterusin, haram hukumnya orang yang sholat tapi nggak pakai wudhu.
Apalagi imam nih, hati-hati nih imam. Kalau udah batal, keluar dari apa? Sholat. Ganti yang di belakangnya. Maju. Jangan sampai imam apa? Ah malu, batal Dan sangkanya ini lagi. Enggak. Di sini bahasanya bukan malu, enggak malu. Dia harus bertanggung jawab bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan kecil. Kalau dia apa? Buang angin berarti apa? Hadas kecil kan? Keluar, wudu. Kalau masih ada sholat, ikutin belakang. Tapi dari awal, nanti ketika apa? Yang ketinggalan dia wajib apa? Untuk nambahin. Nggak jadi imam lagi. Di belakang gitu. Kenapa? Imam itu sudah apa? Ada yang gantiin. Dan makanya di belakang imam itu harus orang yang paham betul. Jangan sampai imamnya batal nih, makmum main dorong-dorongan. Inti aja, udah semuanya batal udah. Kenapa? Udah tahu apa? Imamnya batal, inti main dorong-dorongan, masih sempet-sempetan gitu. Ya, jadi apa? Harus tahu. Itu dari awal sampai akhir. Termasuk juga suci dari najis. Dari awal sampai akhir. Itu yang disebut apa? Syarat sholat. Ada lagi rukun sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat. Kalau nggak kita lakukan, nggak sah sholat kita. Tapi dilakukannya itu berganti-ganti. Dan dilakukannya berganti-ganti. Dan dia merupakan bagian dari sholat. Takbir. Rukun bukan takbir. Wajib gak kita lakukan? Dia rukun. Allahu Akbar. Wajib. Habis takbir apa? Yang wajibnya? Baca Fatihah umpamanya. Baca Fatihah. Ruku. Iktidal. Sujud. Sampai nanti akhirnya salam. Itu semuanya apa? Wajib kita lakukan dan itu rukun. Dan dilakukannya kan ganti-ganti. Habis takbir, baca Fatihah, habis baca Fatihah, ruku, habis ruku, habis iktidal, sujud, sampai akhirnya apa? Itu ganti-ganti. Dari awal takbir aja enggak kan, ganti-ganti. Dan dia bagian dari sholat. Kan takbir kan sholat kan, diawali dengan sholat dan diakhiri dengan apa? Salam. Itu perbedaan antara syarat dan rukun. Insya Allah nanti saya tanya lagi nih beberapa waktu yang akan datang. Mudah-mudahan enggak lupa-lupa ingat atau enggak ingat-ingat lupa ya. Karena ini penting, ya, ini penting. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka yunfikun, mereka nafkahkan. Artinya sifat orang mukmin itu mau menafkahkan hartanya, rezekinya. Artinya di sini yuqimunas shalah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun hubungannya kepada apa? Manusia. Kan kita ngasih rezeki apa? Ngasih infak, sedekah, zakat, itu kepada siapa? Manusia kan. Makanya wa yuqimunas shalah, mendirikan salat itu hubungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Salat. Nah, dari sinilah jamaah sekalian, ini merupakan sifat orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam apa? Al-Qur'an di awal. Nah, dari sini maka makna iman berarti ada dua disebutkan oleh para ulama di sini. Annahum yu'minuna bima kana ghaiban anil hasah. Mereka beriman dengan hal yang gaib yang tidak bisa dirasakan dengan indera, tapi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulnya di dalam hadisnya. Itu satu. Yang kedua, annahum yu'minuna billahi ta'ala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu halal ghaib, yang gaib. Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Gaib. Dan kita beriman baik pada saat kita hadir maupun pada saat apa? Kita gaib. Artinya gini. Kita kadang-kadang lebih takut kalau melakukan maksiat atau berbuat salah ketika banyak orang. Tapi ketika di kamar sendiri, kita nggak takut tuh. Padahal di situ ada Allah SWT yang menyaksikan kita. Betul nggak itu? Di kamar, mumpung nggak ada orang nih, buka HP yang enggak gitu. Kenapa nggak ada orang? Nggak ada orang. Tapi kalau di luar, ada orang, tutup HP. Jadi maka orang beriman itu baik pada saat sepi maupun pada saat ramai tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan apa yang dilakukan. Walaupun nggak ada orang gitu. Makanya disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu yang menjadikan tarbiyah kita di dalam beriman kepada yang gaib itu adalah puasa. Puasa kan dari pagi dari subuh sampai maghrib. Kita nggak makan, nggak minum. Nah, ketika di rumah ada orang, nggak ada orang, tetap kita nggak makan. Mumpung nggak ada orang nih, haus banget nih, minum aja. Nggak. Kenapa? Karena di sana ada Allah SWT yang menyaksikan kita. Jadi puasa itu luar biasa tuh. Meriadohkan kita, melatih kita untuk senantiasa bahwa kita itu sedang diawasi oleh Allah SWT. Jadi kita nggak bisa pura-pura ketika kita puasa. Kenapa? Karena Allah SWT senantiasa melihat kita. Walaupun keluarga kita nggak ngelihat kita, tapi Allah SWT ngelihat kita. Di rumah nggak ada orang, walaupun di dalam kulkas itu semua makanan udah siap-siap makan nih buat maghrib nih, udah disimpan. Tapi Allah SWT tahu. Jamaah sekalian, itulah beriman kepada yang gaib. Kemudian kita masuk lagi bagaimana asarul iman bil gaib. Pengaruh beriman kepada yang gaib pada akidah seorang muslim. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada para malaikat. Dan kita tahu bahwa malaikat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan sesuatu kata, tidaklah seseorang melakukan sesuatu amalan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Kira-kira kita lihat gak raqib atid? Nggak lihat kan ya? Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa raqib atid itu sedang mencatat amalan kita itu. Cuman kita lupa gitu. Di kamar kita ngomong, jangankan mulut kita, hati kita saja bergerak, raqib atid tahu. Dicatat gitu. Jadi itu beriman kepada yang gaib. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita beriman kepada yang gaib, kita di samping diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan kita, termasuk juga malaikat pun mencatat kita di kiri kanan kita itu. Yang namanya malaikat raqib atid. Dan bukan itu saja. Allah SWT menjaga kita melalui malaikat-malaikat. Yang malaikat malam lain, malaikat siang lain. Dan itu mereka menyaksikan gitu. Dan itu mereka menyaksikan. Makanya kita lagi salat subuh pun disaksikan oleh malaikat tuh. Kenapa? Karena kata Allah SWT, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajri, apa Qur'anal fajri? Salat subuh. Sesungguhnya salat subuh kita itu kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Makanya Rasulullah SAW salat di antara 5 salat yang paling lama itu dilakukan salat salat subuh. Kenapa? Karena pada saat dia lagi salat disaksikan oleh malaikat. Malaikat malam yang menjaga kita, dia bergantian dengan malaikat siang. Itu di saat waktu subuh menyaksikan. Dan malaikat siang datang pada situ. Jadi kedua malaikat itu menyaksikan. Yang mau yang ganti bergantian menyaksikan, dan yang baru menggantikan, menyaksikan. Dan yang ya, malaikat malam itu melaporkan kepada Allah SWT, bagaimana hambaku pada saat kamu tinggalkan dia, apakah dia sholat subuh apa enggak, bangun apa enggak, apalagi ngorok. Disaksikan. Padahal Allah SWT maha tahu. Padahal Allah SWT maha tahu. Tapi itulah tugas malaikat. Sehingga ditanya oleh Allah SWT. Jamaah sekalian, jadi bagaimana pengaruh iman kepada yang gaib dalam akidah umat Islam? Kata para ulama, iman yang gaib memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi iman yang beriman kepada yang gaib itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan beriman kepada yang gaib, itu akan mendorong kita untuk melakukan amalan yang baik dan untuk menahan amalan yang buruk. Kenapa? Karena ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib,
dan juga kita beriman kepada malaikat yang menyaksikan kita baik siang dan malam, ya, yang mencatat amalan kita, itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dicatat semuanya. Baik amalan baik, apalagi yang buruk, semuanya pokoknya dicatat. Tidak terlepas tuh. Dan nanti di hari kiamat, kata Allah SWT, Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Kata Allah SWT nanti di hari kiamat, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini terhadap dirimu, kamu sudah menghisap dirimu sendiri. Dengan melihat catatan itu, kamu sudah tahu bagaimana apa amalan kamu. Udah ngelihat catatan itu apa? Akan dibeberkan nanti oleh Allah SWT. Tahu dibeberkan. Diperlihatkan nanti di hari kiamat. Mulai dari akil balik sampai dia meninggal, semua catatannya yang terkecil, yang terbesar, semuanya amalnya apa? Terlihat. Baik yang baiknya, yang buruknya. Dan mereka akan tahu, oh, ada yang mengatakan, wah celaka saya. Ternyata apa? Amalan saya banyak apa? Yang buruk. Ada yang mengatakan, alhamdulillah, amalan saya apa? Banyak yang baik. Jadi tergantung bagaimana apa? Catatannya nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pengaruh beriman kepada yang gaib itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah, menahan diri kita untuk melakukan apa? Keburukan. Kenapa? Karena di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan kita ketika kita melakukannya. Salah satunya adalah dengan kita beriman kepada yang gaib, al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal. Fa innal mu'mina billahi wa thawabihi wa iqabihi. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman juga kepada dosa yang diberikan oleh Allah SWT, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dia nggak mau mendapatkan dosa dari Allah SWT. Kenapa? Karena di sana ada Allah SWT yang senantiasa mengawasinya. Jadi ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu apa sih ikhlas? Kadang kata-kata ikhlas itu pokoknya saya rela deh. Rela itu ikhlas ya kalau bahasa kita ya. Pokoknya saya apa? Rela deh. Gitu. Ikhlas itu sebetulnya disebutkan oleh para ulama adalah al-ibadah li ajlillahi. Ibadah itu bertujuan hanya semata-mata karena Allah, tidak kepada yang lain. Beribadah. Yeah. Tidak dimencengkan kepada yang lain. Pokoknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita kan sudah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Nah, kalau kita sudah berikrar, bersyahadah, menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah, maka dalam setiap ibadah hanya kita tujukan untuk Allah SWT, bukan pada yang lain. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Itulah amalan mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah. Jadi mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah itu adalah tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah itu kita harus tahu rukun. Rukun kalimat la ilaha illallah. Ada berapa kira-kira? Rukun kalimat la ilaha illallah ada 2. Yang pertama apa? An-nafyu, menafikan. Yang kedua, al-isbat, menetapkan. Ketika kita mengatakan la ilaha, berarti kita menafikan. Menafikan apa? Sembahan-sembahan selain Allah. Ketika kita mengatakan la ilaha, kita membatalkan sembahan-sembahan selain Allah. Kita mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Tidak cukup sampai situ. Harus ada yang ditetapkan. Siapa yang harus kita sembah? Illallah. Kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah yang kita sembah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa dipisahkan. Satu kata. Jadi kalau orang mau membaca kalimat tauhid la ilaha illallah nggak bisa illallah.
illallah, illallah, kecuali Allah, kecuali. Kenapa? Karena belum ada yang dibatalkan sembahannya. Atau cuma la ilaha illallah, cuma la ilaha doang. La ilaha, la ilaha. Kenapa? Tidak ada yang ditetapkan. Harus dua-duanya nih. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Siapa yang diibadahi? Illallah, kecuali hanya Allah. Makanya kata-kata ilah. Ilah itu kan kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa sih? Kita biasanya apa? Ilah itu. Ilahi. Apa artinya? Wahai Tuhanku. Rabbi. Rabbi apa? Tuhanku juga ya. Padahal antara ilah dengan Rabb itu berbeda. Ilah itu adalah al-ma'bud bihaq. Yang disembah dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala ilahun. Allah subhanahu wa ta'ala ilahun. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala apa? Al-ma'bud bihaq. Yang disembah dengan benar. Ya, makanya disebutkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar. Illallah. Kecuali hanya Allah. Itulah kalimat tauhid. Ya. Kalau kita sudah menyatakan diri bahwa yang kita sembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam ibadah kita ikhlas kita tujukan semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kan kita sudah menyatakan diri kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap sholat. Apa yang kita katakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah. Kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah. Iya itu objeknya di depan. Kalau kita belajar bahasa Arab, nahu, maf'ulnya itu di depan. Iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah. Padahal boleh kalimat itu na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu, kami meminta kepadamu. Tapi tidak dalam ayat ini. Justru diawali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamulah ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka dan kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Dan itu sudah kita baca dalam setiap sholat. Sehingga dalam ibadah pun kita harus apa? Meminta hanya kepada Allah SWT. Dan ibadah doa itu juga bagian ibadah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, maka kita pun minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan ini mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita mati mudah-mudahan dalam keadaan bertauhid, husnul khotimah. Itulah mati yang sangat berharga. Ya, bertauhid pada Allah SWT. Kenapa? Itu merupakan waktu di mana penentuan kita apakah nanti di akhirat kita menjadi orang yang beruntung atau tidak tergantung bagaimana akhir hayat kita. Kalau kita bisa masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih beriman pada Allah SWT, maka di akhirat kita masih ada harapan kita bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kalau tidak, maka wallahu alam, kita nggak tahu bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Ini saja, kita tutup. Subhanahu hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.